keren yang nantinya insya Allah inovasi ini akan kami ikutan baik di lembaga provinsi maupun di tingkat nasional. Ya, nanti yang dapat penghargaan tim begitu, rewardnya juga ada. Mungkin tidak banyak perangkat daerah maupun kecamatan yang mempunyai inovasi, sehingga bentuk reward dan punishment ini kemudian yang akan diterapkan melalui surat edaran Bupati nantinya yang pasti akan kami kirim. Berkaitan dengan itu, maka kami di bidang Litbang telah menyediakan sarana yang berupa aplikasi Singaulung. Silakan nanti ditanyakan kepada kami di bidang Litbang supaya ini juga membantu Bapak Ibu sekalian ketika akan menerapkan inovasi. Terkait dengan itu juga kami menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur supaya membantu Bapak Ibu untuk lebih memahami inovasi bagaimana yang ini sebetulnya masuk dalam kriteria, dan karena inovasinya pun juga harus punya tingkat kematangan ya. Itu kami persilakan kepada Bapak Firman, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan statementnya terkait dengan inovasi daerah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada inovasi, terutama Ibu Gubernur kita saksikan dalam setiap sambutannya di daerah selalu menyebut kata inovasi, sehingga inovasi ini seolah-olah menjadi ajimat daripada Ibu Gubernur, menjadi nafas daripada Ibu Gubernur. 5 juta Bapak Ibu, itu Bapak Litbang itu sudah setengah mati itu dengan 5 juta itu. Saya percaya sekali untuk mendapatkan nilai itu. Ya Bu, dan Ibu memiliki sebuah ide untuk membuat suatu inovasi. Inovasi ini dengan harapannya menjadi 2-3 orang. Jujur, kalau masyarakat itu inovasinya lebih banyak orang. Itu pengalaman kami. Lalu, Ibu Gubernur menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa, lalu pertanyaannya, apa itu pelayanan tata kelola pemerintahan, apa itu pelayanan publik, dan apa itu inovasi lainnya. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Jadi kalau OPD itu inovasi apa? Ini dari mana? Dari seperti itu. Jadi inovasi itu apa contohnya? Kalau kita di instansi perangkat daerah, kita menciptakan sebuah inovasi yang namanya itu, contohnya itu adalah kayak e-budgeting, sistem informasi kepegawaian, dan banyak lagi. Kalau nah, ini adalah kriteria khusus. Lalu apa kriteria yang lainnya? Ini kriteria 7 ini nggak semua Bapak Ibu penuhi. Ada yang harus dipenuhi oleh Balitbang sendiri. Bapak Ibu cukup menyiapkan inovasinya Ibu itu adalah sudah diterapkan selama 2 tahun. Lalu inovasi itu harus penganggarannya harus menjadi APBD
APBD, bukan anggaran dari lain-lainnya. Seperti itu. Ini saya lompati karena yang lainnya kan kewenangannya berbeda limbah. Lalu ini adalah persyaratan umum. Tadi saya sudah sebutkan mengandung kebaharuan, memberikan manfaat, merupakan urusan pemerintah, terus tidak mengakibatkan pembebanan, lalu dapat direplikasi. Aku jadi cepat ngomong ya. Nah, ini adalah profil inovasi nanti yang akan muncul ketika Bapak Ibu buka penginputan IGA. Kalau saya bisa bertanya, sudah pernah melakukan penginputan IGA? Sudah? Sudah? Nah, berarti paham ini yang saya sebutkan ini ya. Ini adalah profilnya. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi rancang bangun, nah akan muncul seperti ini. Lalu pertanyaannya, kesalahan apa saja yang Bapak Ibu lakukan sehingga inovasi Bapak Ibu itu tidak bisa dimatangkan dan atau didiskualifikasi seperti ini. Nah, ini adalah beberapa kesalahan dalam pengisian profil inovasi yang sudah pernah pasti paham. Yang pertama adalah kesalahannya adalah dalam rancang bangun. Jadi dalam penulisan rancang bangun itu minimal 300 kata. Benar Bu? Kurang satu saja Ibu ketika melakukan klik save itu enggak akan tertolak dengan sendirinya. Jadi minimal 300 kata. Yang kedua adalah kegiatan bukan inovasi daerah. Kegiatan yang bukan teknologi sebagai inovasi daerah. Yang ketiga adalah kegiatan bukan inovasi daerah. Terus yang pengisian formulir inovasi daerah. Yang dilarang dalam pengisian formulir inovasi daerah adalah pembubuhan nama inovasi daerah yang mengandung syarat. Itu nggak bisa. Lalu penetapan tahun pelaksanaan inovasi daerah yang tidak sesuai. Ini Bapak Ibu penting sekali. Kalau Bapak Ibu nanti butuh, nanti kan ini bisa dikirim ini saya. Ini sangat penting. Ini yang kesalahan-kesalahan di dalam penginputan. Memang gampang, tapi ketika kita jadi sering sekali kita tanya, Bu, ini kenapa ya nggak bisa di share? Terus saya share, saya bukan lagi nggak bisa. Ya itu tadi kesalahan-kesalahan tadi. 300 kurang, tahunnya diminta 2 tahun terakhir ditulis tahun berapa, nggak akan bisa keklik, ke-share, terus mengandung syarat. Nah, seperti itu. Ini adalah kesalahan dalam penulisan proposal. Dalam pembuatan proposal ini memang agak susah, Bapak Ibu. Saya paham sekali. Nah, untuk itu nanti ada pendampingan dari mungkin dari Balitbang Bapeda yang akan mendampingi Bapak Ibu ketika kalau pengalaman saya di provinsi itu nama dinas pendidikan. Jadi mereka itu nggak bisa bikin proposal untuk mengisi di rancang bangun. Lalu mereka meng-hire perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi satu proposal mereka hargai, mereka bayar itu 6 juta. Coba sampai segitunya. Satu proposal. Nah ini 7 proposal. Lalu saya tanya kenapa? Ya karena dimarah-marahin sama kepala dinasnya, dimarah di muka umum. Terus kepala dinasnya ngomong begini sama saya, Bu Pastor tahu nggak? Kami ini inovasinya paling terbanyak di provinsi ini. Kaget saya. Kenapa kami itu nilai kematangannya? Jadi kalau saya munculkan data-data Bapak Ibu semua di depan ibuku. Jadi Pak Kadang kami itu memunculkan, lalu dibacakan, lalu saya kirim, diumumkan. Semua
Lalu, ini yang keren. Bapak Ibu bisa membaca, kalau dari jauh mungkin nggak bisa baca. Ini adalah peraih inovatif government dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Kalau membaca di paparan ini dari 2017 dan sampai 2022, Bondowoso itu nggak ada. Biar Bapak Ibu cari bagaimana nggak ada. Lalu Bapak Ibu tanya, kok nggak bisa ada Bu? Tanya diri sendiri, kok tanya saya? Makanya tadi Bu Kadisnya marah-marah. Nah, nggak ada kan Bapak Ibu. Jadi saya akan menyebutkan untuk 2022, saya ada langsung ke 2022 saja. Saya 2021 saja. Jawa Timur itu berada di posisi kelima Bapak Ibu. Itu kita udah dengan mentalkan sama Ibu. Lalu di 2002 Jawa Timur itu naik jadi juara 1. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk Jawa Timur? Terima kasih. Lalu Bapak Ibu bilang, wah keren ya Jawa Timur. Iya keren. Tapi kalian nggak tahu kalau kami itu berdarah-darah Bapak Ibu. Berdarah-darah, serius Pak. Sampai kadang suara ini hilang nggak ada. Lalu 2023 seperti apa? Nanti kita tunggu tanggal 30 pengumuman. Itu ketertidur Bapak Ibu, nggak bisa tidur sebenarnya. Itu karena apa? Kita merasa memiliki. Saya memiliki Jawa Timur padahal saya orang Medan. Tapi Bapak Ibu tidak memikirkan data yang Ibu masukkan tadi. Udah benar apa tidak? Jadi mainnya di parameter 3 gitu loh. Dia nggak mau main di parameter 1. Kuncinya kalau dia digital, monggo main di parameter 3. Tapi kalau dia non digital, ya nggak bisa kalian main di parameter 3. Namanya juga non digital. Nggak bisa Bapak Ibu dari segi apapun kalian lakukan itu. Itu yang biasa terjadi ketika Bapak Ibu menyampaikan inovasi Bapak Ibu. Ini evaluasi kami loh, yang kami turun tangan memeriksa, melakukan evaluasi, validasi gitu. Lalu dari segi user belum ada komitmen penuh. Jadi Bapak Ibu tidak memiliki komitmen. Lalu yang kedua, tidak menyentuh seluruh unit kerja. Kalau saya tanya ini pasti instansi yang lain nggak ada. Dan yang operator belum memahami secara penuh. Karena sering sekali terjadi operator yang sudah menangani sudah hebat diganti tiba-tiba. Nah untuk tahun depan kami akan buat SK gubernur. Jadi akan SK gubernur yang bertanggung jawab adalah si operator. Kalau terjadi apa-apa operator yang dipecat. Tega Bapak Ibu seperti itu. Gara-gara Bapak Ibu melakukan si operator kena marah. Ya sama lah kami ini kena marah terus sama lagi saya. Gubernur menelpon Pak Kabar, Pak Andre, Jawa Timur 2003 harus nomor 1. Pak Andre telepon saya lagi Pak Kabar, Bu Besa, berapa indeksnya kita? Harus juara 1. Tekan batin nggak? Makan aja nggak bisa. Tadi timbanganku 80, sekarang udah turun 70. Mikir terus, makan nggak bisa. Karena udah tanggal 30 sudah harus turun. Coba Bapak Ibu. Begitulah yang dirasakan Bu Diana ya. Bisa-bisa dia. Jadi kejadian kemarin juga Ponorogo gitu, Bu Diana. Kabitnya dimarahin sama bupatinya. Lalu dipindahin di mutasi. Kasian kan? Padahal dia nggak tahu apa-apa. Dia udah berusaha gitu. Ngeri nggak? Jadi Bapak Ibu cuma duduk kerja SPJ. Inovasi mau apa? Cobalah buat SPJ itu jadi sebuah inovasi. Kan bisa. Tadinya inovasinya membuat cara SPJ seperti ini. Oh, ini biar cepat SPJ-nya harus seperti ini. Gimana ya angkanya? Itu bisa jadi sebuah inovasi loh Bapak Ibu. Bukan harus dengan digital. Gitu. Lalu dari segi proses, kami mengevaluasi ada 2. Inovasi tidak melalui proses ini yang saya ceritakan tadi. Jadi dia memasukkan inovasinya itu tanpa diinisiasi, tanpa diuji coba, langsung dimasukkan yang gagal. Lalu yang kedua, administrasi lemah.
Itu tadi. Kalau saya mengungkit 20 indikator, ngos-ngosan saya Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan, kalau saya jadi narsum kemarin di Dinas Pendidikan itu waktu kami dari pagi sampai sore Bapak. Mereka itu anteng punya begini, sampai aku angkat tangan. Luar biasa dekatnya mereka. Guru-guru. Di sini ada guru? Mana? Keren. Dinas Pendidikan. Guru di mana? Di mana? Pernah ikut sosialisasi ini di Dinas Pendidikan. Kalau guru Dinas Pendidikan pasti kenal sama saya. Kenapa aku cerewet ya? Dan aku juga dikejar-kejar. Jadi ibu bapak ibu juga harus saya kejar gitu. Terus dari pusat itu ngomong gini, Bu Besar, kenapa cuma validasi provinsi? Bu Besar kan tanggung jawabnya daerah-daerah juga. Matang aku sama daerah yang saya sudah tangani provinsi 56 perangkat daerah, tambah lagi daerah kap dan kota. Coba bayangin dulu. Ini nanti besok saya jadi juri. Itu kalau saya jadi juri marah-marah terus kerja. Gregetan aku. Kemarin aku jadi juri di Gresik, marah-marah juga saya. Kok hasilnya sih seperti ini gitu. Ini nanti Ponorogo. Capek aku. Lalu dari evaluasi yang kami cari, yang kami sampaikan tadi, ini kisah nyata loh, bukan saya mengada-ngada. Ada rekomendasi yang kami sampaikan. Ini perlu catatan baik untuk Baritbang maupun untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dari umum, untuk mempertahankan posisi dalam IGA perlu memaksimalkan SDM. Kadang SDM yang kita minta tolongin juga nggak paham. Jadi seperti apa gitu ya. Yang kedua, perlu kehadiran kepala daerah. Jadi kemarin itu kami melakukan penganugerahan. Bondowoso masuk nomor 4, gitu ya Pak? Juara 4, terinovatif 4 untuk kategori 6. Benar ya? Itu Bapak Ibu tahu. Kami mengundang bupati sama wali kota yang menerima penghargaan. Yang tidak menerima penghargaan kan nggak diundang loh Bapak. Benar nggak? Lalu mereka menelpon gitu sama dan namanya lah itu nggak ngerti. Bu Besar kok bupati kami nggak diundang ya gitu. Loh, mbah. Tanya dulu perangkat daerahnya seperti apa. Lalu Bapak Ibu waktu penganugerahan itu bupati-bupatinya di depan tuh. Termasuk Bupati Bondowoso. Ada yang bupatinya nggak menerima penganugerahan. Marah sekali Bapak Ibu. Terus aku berpikir, ide baru ini tahun depan ini. Undang aja Bapak Bupati sama wali kotanya semua. Lalu Bapak Ibu dimarahin. Kenapa saya tidak mendapat penghargaan? Yang berikan kan ibuku. Kenapa kami nggak dapat penghargaan? Ada apa gitu? Nggak tahu. Selama ini Bapak kemana aja? Gitu ya? Nah, hati-hati Pak. Tahun depan kita sudah punya kunci. Ya, tadi. Jadi kemarin itu tantong. Kenapa kami nggak diundang? Kenapa bupati kami nggak diundang? Kenapa wali kota kami nggak diundang gitu? Kemarin itu Bondowoso dapat di Terinovatif 6 Bapak itu. Tepuk tangan dong untuk Bapaknya. Terinovatif kategori 3 Terinovatif 6. Ya, itu dia nih Terinovatif 6 ya. Tapi itu pun luar biasa dari ribuan inovasi yang masuk, dari 300 inovasi untuk kategori 3. Jadi provinsi itu punya 5 kategori. Yang pertama kategori inovasi daerah yang tadi itu yang masuk itu sebesar 400 inovasi Bapak Ibu. Yang kedua web itu juga banyak. Yang ketiga yang Bapak ikuti itu dari 200 lebih inovasi Bapak yang memenangkan untuk urutan ke-6. Luar biasa bukan? Luar biasa dong untuk provinsi. Dan itu nanti akan bisa
majukan lagi untuk nasional. Gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Lalu untuk secara teknisnya kami merekomendasikan memaksimalkan kematangan. Itu tadi. Kematangan ini angel-angel, nanti akan saya jelaskan sedikit. Lalu mengadakan monitoring evaluasi per OPD karena kami nggak sanggup, maka Balitbang Bapeda Bondowoso akan melakukan itu dan dipantau oleh Brida Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga membentuk grup WA seperti itu. Lalu untuk lainnya mengikuti perkembangan pelaporan IGA, konsultasi langsung ke tim IGA. Dan ini banyak sekali tidak melakukan konsultasi karena sudah merasa hebat. Lalu yang terakhir adalah replikasi. Replikasi ini susah Bapak Ibu. Tetapi Brida itu punya segudang trik untuk membantu Bapak Ibu. Ini saya ini. Nah, ini adalah 20 indikator satuan dan informasi yang sudah pernah melakukan penginputan, pasti tahu dong 20 indikator ini. Tahun 2023 kemarin saya senang sekali. Pemecah rekor Bondowoso masuk 21 senasional, beribu-ribu inovasi Bondowoso masuk 21. Tepuk tangan dong untuk Bondowoso. Pertanyaannya, 21 inovasi yang dimasukkan, adakah Bapak Ibu di sana? Ada? Tidak ada? Saya kenal itu. Selain Bapak Ibu ada? Yang membantu Bondowoso? Tidak ada. Sekarang kembali ke niat. Jadi kalau tadi Bu Kadis bilang tahun depan akan dilakukan pemotongan tukin, itu benar sekali. Penundaan tukin. Tahun depan lagi dipersiapkan oleh Kemendagri Pusat. Barang siapa yang tidak memiliki inovasi, tukinnya akan dihilangkan, bukan ditunda. Salah itu Bu Kadis. Akan dihilangkan. Bayangkan Bapak Ibu, provinsi lain itu berjuangnya itu gila sampai studi banding ke kantor. Bagaimana itu provinsi Jawa Timur itu bisa menduduki juara 1, sedangkan jadi penilaian untuk IGA itu adalah nilai IID ditambah dengan nilai paparan kepala daerah ditambah dengan nilai verlap. Verlap itu adalah penelitian lapangan. Gitu. 40% absen, 60% kinerja. Terbalik. Provinsi 30% kinerja, 70% kehadiran. Sebentar Bapak Ibu, jangan ini dulu. 30% kinerja, 70% kehadiran, 30% kinerja kalau provinsi. Tapi jangan ini dulu. Kok cuma banyakkan kehadiran, datang aja pinjam pulang. Ya memang itu terjadi. Nggak saya pungkiri. Tapi tidak termasuk saya, Pak. Jadi kembali lagi ke laptop. Ya kan? Jadi Kak Ibu bilang nggak Ibar sudah merupakan ya iya. Sama dengan saya sebenarnya saya menjadi narsum ini sudah merupakan adalah tugas saya untuk memberikan informasi. Tetapi dari Bapak Pedalipan sangat baik sekali menghonorkan saya. Seperti itu. Dan itu akan kami ingat sampai kita kembali ke IGA. Nah, dari Bapak Pedalipan menghonorkan saya Bapak Ibu. Jadi jangan saya menyampaikan sesuatu enggak message nyampe ke Bapak Ibu sekalian. Kan aku yang dosa. Saya nggak menyampaikan. Sebenarnya tadi aku menyampaikan
lucu-lucunya biar Bapak Ibu nggak ngantuk gitu. Jadi ini ada 20 indikator. Kita tanya jawab ya kalau Bapak Ibu. Aku lebih senang sebenarnya 20 indikator yang harus Bapak Ibu siapkan. Untuk menjelaskan ini saya butuh waktu 3 hari. Tetapi ada tetapi. Tahun depan kami akan fasilitasi untuk melakukan pengedesan di 5 Bakorwil. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kami undang. Kalau luar kota dibayar kok Bu? Nah, sini deh. Ada. Januari masa nggak cukup Pak? Kalau Desember nggak cukup. Januari, Februari sampai bulan apa cukup? Baiklah, nanti kita akan sampaikan ke barang dan jasa. Baik, ini adalah 20 indikator. Saya janji akan menyampaikan ini ke Bapak Ibu tahun depan di Januari. Kami akan undang per Bakorwil. Bakorwil Jember ya kalau ini ya. Jember, nanti Bapak Ibu datang ke sana akan ketemu kami lagi. Kami akan memberikan fasilitas dengan cuma-cuma, akan membantu Ibu untuk bisa menggolkan 20 indikator ini seperti apa, lengkap dengan trik. Kadang Bapak Ibu bilang, ini kok dukungan anggaran ini kan nggak ada, nggak dianggarkan di anggarannya. Nanti kan kami kasih trik. Lalu Bapak Ibu menyatakan terus jejaring inovasinya nggak ada juga Bu Pesakran, kami akan ajari triknya. Yang penting saya itu pro Provinsi Jawa Timur. Gitu deh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak orang menyatakan Brida itu kok jadi yang menyampaikan ini kan kegiatannya pusat gitu ya. Terus Brida ini sebagai apa? Terus Balitbang itu seperti apa? Kok mereka yang mendol-dol kami gitu ya. Baik, saya bacakan di sini adalah dasar pengukuran penilaian pemberian penghargaan atau insentif inovasi daerah. Dengarkan Bapak Ibu baik-baik. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini kuat sekali. Di sana berbunyi pada pasal 386 menyatakan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau ada suatu inovasi, ada undang-undangnya, tidak akan ada denda. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Tapi sekarang beda Bapak Ibu. Kalau amati tiru, Bapak Ibu masih modifikasi lagi. Misalnya ada motor, saya harus modifikasi, saya masih mikir ya. Sekarang yang terbaru bukan ATM lagi. ATP. Tahu ATP apa? Amati, tiru, plek. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prestra. Untuk selanjutnya kita masuki sesi sharing ya. Memang dari unsur masyarakat dari yang kita undang yang hadir masih sedikit mungkin karena memang belum banyak mengetahui terkait dengan inovasi. Untuk itu kesempatan yang pertama kami berikan kepada inovator dari masyarakat. Mungkin ada yang disampaikan karena pada tahun depan kami juga nanti akan berfokus pada inovasi-inovasi masyarakat termasuk juga untuk lomba inovasi daerah yang akan kami laksanakan. Mungkin ada yang akan disampaikan dari inovator masyarakat, dipersilakan.
masyarakat dari Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, dan saya di rumah selaku pengelola P4S Bintang Tani Sejahtera. Beberapa kali dapat penghargaan mulai tahun 2013, sekitar 4 kali penghargaan dari nasional juga dari Provinsi Jawa Timur itu tentang inovasi. Tapi kenapa di Bondowoso mulai tadi tidak ada isinya? Sedangkan yang dikenal di P4S Bintang Tani Sejahtera itu tempatnya belajar tentang inovasi di bidang pertanian. Itu banyak yang kemarin ini dari yang magang itu dari mahasiswa Politeknik, dari Politeknik ya, dari Sulawesi Selatan. Tahun kemarin dari Sulawesi Selatan juga, dan juga dari Gunung Rinjani, dari Kalimantan Utara juga ada yang mencari inovasi itu. Dan bagaimana untuk memasukkan ketiga itu dari kelompok masyarakat. Ini pertama dapat penghargaan dari Bapak Presiden SBY tahun 2013, petani teladan kategori kreatif inovatif. Tahun 2014 dapat penghargaan dari Bapak Gubernur Bapak Dekarwo, itu Kalpataru, tentang pengelolaan limbah. Itu yang didapat. Berselang 1 tahun kemudian dapat lagi penghargaan itu, tapi bentuknya sudah namanya Purpur Award. Tahun 2014 itu pelopor peningkatan kemiskinan penghargaannya. Yang terakhir ini tahun 2022, tahun bulan Oktober kemarin dapat lagi penghargaan itu, diterima penghargaannya itu di YEO Surabaya, itu Grenotek, kreasi inovasi teknologi pertanian. Nah, ini tidak pernah terdaftar, masalahnya tidak tahu caranya bagaimana. Sebetulnya ini masih banyak teknologi-teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat petani. Dan dalam rangka sekarang ini ketahanan pangan, sebetulnya yang diangkat itu teknologinya, yang diangkat itu adalah teknologi in situ. Jadi tidak perlu dari mana-mana, di depan mata itu bisa jadi teknologi. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi yang saya buat itu saya ngapain? Saya nggak punya modal untuk ini. Itu sekarang sedang kami lakukan fasilitasi dengan mengundang dinas perda, dinas koperasi. Akan kami mengundang semua, nanti pemenang-pemenang itu akan kami fasilitasi. Jadi akan dibentuk sebentuk UMKM. Jadi para pemenang itu nanti bisa mereka bergerak di sana untuk mendatangkan keuntungan. Jadi artinya pemenang tidak harus selesai sampai di situ, tetapi selalu berusaha dan melakukan perubahan. Hasil dampaknya lebih besar lagi, itu bisa diikutkan terus. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Tadi disampaikan oleh Bu Besta, yaitu untuk inovasi yang sudah benar ini yang memang diharuskan, bukan diharapkan, tapi diharuskan tetap berjalan. Bahkan kalau bisa dikembangkan dan bisa diajukan lagi. Nah, dengan diajukan lagi, apakah judulnya namanya tetap atau harus dirubah? Itu tadi saya sudah sampaikan, misalnya putu. Tadi ibu putu, ini putu pakai gula merah. Ya kan? Tetap namanya putu kan Bu? Iya. Lalu ibu inovasi, tetap namanya putu, itu cuma berarti coklat, atasnya essence. Tetap namanya putu, berarti bahan inovasinya itu
bisa diganti judulnya, nggak apa-apa, nggak bisa diganti. Tetapi kalau ingin menyesuaikan dengan inovasi dan bahan yang dibuat oleh Ibu Batik, dibuat jadi apa ya Pak? Karena itu akan terlihat jejak digitalnya. Jadi misalnya judulnya Ibu tadi kami akan melihat kan ada tetap di aplikasi itu, lalu kami akan melihat gitu, itu namanya dirancang bangun, itu akan terlihat nanti bahan apa yang Ibu pergunakan, untuk teknik apa yang Ibu pakai. Kalau sama, terus Ibu cuma merubah judul, tetap nggak bisa masuk. Tetapi Ibu mengubah bahan, Ibu mengubah strategi, Ibu mengubah dari teknisnya, judulnya sama, bisa tetap masuk. Itu beda sih. Dari perangkat daerah kalau ikutin organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami dari bagian organisasi pasti di provinsi juga sudah ada. Kita punya kompetisi sih, Bu. Kita punya aplikasi sih, di mana kita punya kompetisi inovasi khusus badan di Kabupaten Bondowoso. Saya masalahnya kami kan juga sebagai bagian dari tim pendamping dalam proposal versi kami. Primadona Pak Munir yang menang, si Pak Ari juga masuk ke tempat. Tetapi kami jadi merasa malu. Beliau bisa jadi juara 1, di tempat kami beliau hanya masuk 10. Nah, jadi sebenarnya jadi kadang-kadang ada pertanyaan, ini gimana? Di titik mana sebenarnya yang bisa kita bikin garis merah, benang merah antara teman-teman tidak dan teman-teman bagian organisasi yang pada akhirnya nanti kita bisa, walaupun tidak sepandang, tapi kita bisa gini ya, sama gitu kan. Seperti apa sebenarnya? Bagaimana? Atau menurut kami Brida sebenarnya harus apa ya, mendampingi kami juga. Karena jadi kadang-kadang kayak malu, si Pari di situ dapat segitu, dapat besar, dapat kecil. Jadi sudut pandang itu kadang, jadi kan agak-agak gimana, gitu. Mohon masukannya atau gimana? Brida, terima kasih. Kamu Yang lakukan itu adalah go public ya. Ya, go public kan untuk pelayanan kan. Jadi itu sangat berbeda. Ya. Jadi yang Ibu lakukan ini adalah kegiatan yang Ibu lakukan itu adalah kompetisi. Benar ya? IGA itu bukan kompetisi. Saya sudah sampaikan tadi. IGA itu bukan kompetisi. Nah, yang dilakukan oleh Bapeda Litbang di dalam menjaring, kebetulan yang dapat jaringan ini adalah perangkat daerah. Nah, tadi saya sudah sebutkan 20 indikator. Nah, dasar penilaian yang dilakukan oleh Bank Bapeda ini adalah 20 indikator. Go public itu enggak ada. Nah, jadi suatu inovasi, jadi dia melihat penilaian itu, misalnya tadi kan sudah disampaikan tadi ada aplikasinya. Jadi aplikasi itu ada parameter 1, ada parameter 2, ada parameter 3. Kalau parameter 1 3, parameter 2 6, parameter 3 itu 9. Beda. Karena saya bilang tadi beda. Tapi kalau yang kami lakukan adalah penganugerahan Innotech Award dengan yang go public. Nah, go public itu sama. Itu sama. Sama-sama apa tadi? Sama-sama adalah kompetisi. Kompetisi. Tadi kan saya sudah sampaikan. Beda. Untuk masuk ke IGA itu enggak gampang. Tidak gampang. Ibu nanti sampai menangis darah. Ketika dibilang jam 9 akan ditutup aplikasi, udah anaknya ibu nangis-nangis gak berdua. Suaminya, Pak Bu, aku marahnya selesai, itu mesti indikator gitu. Angkat jadinya, gitu. Artinya gini, penganugerahan yang kita lakukan, mungkin kalau Bapeda Litbang ini penganugerahan dilakukan untuk menuju
juga. Nah, kompetisi yang kami lakukan sama. Jadi makanya di kami itu ada namanya 5 kategori. Kategori 1 adalah inovasi daerah yang menuju 3, itu penilaiannya 20 indikator. Setelah kita nilai 20 indikator masuk sesuai itu, baru kita lihat inovasi yang bagus apa. Yang kedua ada namanya kategori website yang berbasis IT. Itu penilaiannya bukan 20 indikator, tetapi 5 indikator, sama dengan yang dibuat. Ada kan kategorinya. Paham sekali saya itu bapaknya gitu. Jauh banget. Kalau itu mau apa bedanya itu? Susah pasti sampai. Saya kan ada inovasi. Buktinya mana itu inovasi? Kan gitu. Mana data dukungnya? Mana pergubnya? Mana perdanya? Mana pernah kamu melakukan sosialisasinya? Mana dukungan anggarannya? Itu tadi kembali dari 20 indikator. Makanya beda. Makanya kadang baru Bu kayak gini. Jadi ada namanya kemarin itu kejadian baru tahun ini ada namanya inovasi kategori 1 namanya itu dari Bangkalan. Dia melakukan penganugerahan begini, dia itu masuk juara 2 di Bangkalan. Terus dia memasukkan di kami itu dia masuk 6 besar. Lalu dia marah. Bapaknya ini marah dari Dinsos. Kok sama ya? Dia marah. Katanya begini. Saat bapak ibu nanti ngomong, aku nggak menang ya di sini, di provinsi menang ya gitu. Malu ibunya ternyata. Gak apa-apa ibu. Itu merupakan kompetisi, namanya juga kompetisi. Gitu ya? Baik, terima kasih. Masih ada? Oh ya, Mbak Jesse Bapak. Assalamualaikum, mohon izin Bu, hanya nambah Bu. Nah, mungkin ini tambah saja Bu. Mohon izin Ibu yang dari Brida Provinsi. Kalau kami pahami dari bagian organisasi itu kan terkait dengan publik, inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik itu sendiri itu berasal dari Kempan RB. Sedangkan yang Ibu Brida berasal dari Kemendagri, betul Bu? Nah, jadi mungkin kami dalam penyusunan inovasi pelayanan publik, di mana yang dimotori oleh Kempan RB di sana terkait dengan inovasi top 99 awal di pertama depan itu dengan proposal, ada proposal tersendiri, ada hitungan jumlah kata juga. Setelah itu data dukung memang tidak disampaikan, cukup diaplikasikan, gitu Bu. Nah, kalau yang inovasi itu yang Brida, yang tiga ini dari Provinsi Brida, ini kalau tidak salah Dewan Riset yang berkelanjutan dulu yang mendampingi dari Yuset, yang pernah kami tahu gitu. Jadi memang ada beberapa indikator yang harus kita temui untuk mengikuti suatu kompetisi, bukan lomba. Dan itu sudah berjalan minimal 2 tahun. Itu betul Bu. Nah, jadi kami mohon Ibu mungkin bisa dikolaborasi antara Bapeda bersama organisasi. Mungkin kami usul seperti itu. Biar sama-sama kalau ingin meningkatkan inovasi yang dikenal oleh nasional Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kalau yang saya pernah, karena saya kan bagian panitia di Gopabrik, bagian organisasi, kami juga ikut di sana. Jadi yang di Gopabrik itu kalau saya nggak salah itu data dukung hanya sebuah proposal. Yang dipaparkan adalah proposal, begitu ya. Itu beda. Kalau IGA itu bukan proposal yang jadi untuk masuk ke 200, jadi minimal 200 inovasi. Untuk masuk di situ
kelihatan Bapak berdiri kok. Maksudnya begini Bu, untuk mungkin untuk yang briga atau tiga inovasi turun awal mungkin untuk kami butuh pendamping dari profesi. Tetap kan melalui Bapeda. Terkait dengan yang inovasi pelayanan publik, mungkin Bu, kan Ibu sudah lebih karena di profesi lebih dulu paham terkait yang itu formal itu. Jadi untuk yang pelayanan publik yang di Medan, mungkin sebagian alangkah baiknya kalau kita sambil lalu ada dukungan data pendukung dan bisa dibuktikan. Kan bisa dipilih setelah penilaian di dari Liga, kan bisa diikut ajang kompetisi yang pelayanan publik, di mana inovasi tersebut terkait dengan pelayanan publik kayak gitu Bu. Karena seperti yang Pak Buarto itu kan untuk masyarakat, untuk pertanian kan berbeda-beda Bu. Ada pelayanan publik, ada pelayanan kesehatan, juga indeks tujuannya kekuasaan masyarakat Bu. Kan untuk pertanian atau sosial lainnya kan berbeda Bu. Ya Bu. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan insya Allah tahun depan Kopabrik sudah masuk ke kami. Jadi itu nanti jadi satu. Jadi pidalannya juga akan jadi satu. Gitu ya. Cukup ya jawabannya ya. Sama. Jadi kan kita samakan nanti karena tadi kan sudah saya sampaikan inovasi daerah itu ada 3: tata kelola pemerintahan, ada pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini dikelola oleh bagian organisasi. Nah, kedepannya akan diserahkan ke Brida. Nah, penilaiannya akan kita samakan biar Bapak Ibu nggak bingung. Oke, terima kasih. Masih ada dari perangkat daerah? Oh, sudah. Oh, dinas pariwisata. Oh ya. Mohon izin Ibu, kami dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ingin bertanya bahwa khususnya di bidang pemuda olahraga, setiap tahun itu di provinsi ada lomba pemuda pelopor. Nah, di mana setelah saya pelajari bahwa pemuda pelopor itu hampir sama dengan IGA gitu. Jadi membuat inovasi baru gitu. Dan alhamdulillah setiap tahunnya dari Kabupaten Bondowoso itu mesti kita dapat juara Bu. Meskipun tidak juara 1, 2, tetapi kita setiap tahun mesti ada yang masuk di acara pemuda pelopor tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah pemuda pelopor yang telah kita kirim ke acara setiap tahun di acara tanggal 28 Oktober pas acara Sumpah Pemuda itu bisa diikutkan di IGA? Terima kasih. Pak, saya baru dengar ya kompetisi. Ya, mungkin saya bertanya, itu kompetisi itu untuk ASN atau masyarakat? Untuk masyarakat pemuda, jadi pemuda, khusus pemuda. Jadi dia harus bisa menciptakan inovasi minimal 2 tahun sebelumnya sudah membuat inovasi tersebut. Mungkin gini, coba diikutkan dulu di kompetisi provinsi. Itu nanti kita akan dampingi. Karena ini kan masyarakat. Ya. Gitu Pak. Jadi kompetisi ini baru saya dengar, soalnya saya tanya tadi, ini kompetisi apa? Masyarakat atau ASN? Nah, kalau di kompetisi pengalurahan Brida itu ada namanya yang untuk masyarakat, yang berbasis tadi web, ekonomi dan non ekonomi. Tetapi ini nanti akan diganti lagi. Ekonomi ini sedang dilakukan perubahan. Cuma kita masih membentuk tim independen untuk
masyarakat juga bisa masuk nanti untuk kita bawa ke IGA seperti itu. Tapi yang selama ini yang kita masukkan IGA itu adalah ASN seperti itu. Karena ini adalah itu tadi IKU dari gubernur. Jadi kita membantu IKU untuk melaksanakan tugas ini. Nah, untuk yang Bapak sampaikan tadi, coba ikutkan di kompetisi provinsi dulu. Gitu ya Pak? Paham ya Pak? Oke. Jadi nanti kita akan melakukan pendampingan seperti itu. Gitu ya? Ya, kalau di tingkat provinsi setiap tahun kita mesti ikut Ibu. Tapi beda. Oh, Kan beda Bapak. beda. Nah, beda. Jadi ajang kompetisi ini kita buat untuk menjari untuk kita bawa ke IGA. Jadi bukan inovasi ini langsung kita bawa, bukan. Kita dampingi dulu nih. Kita matangkan dulu setiap inovasi ini. Sudah matang nggak? Kalau nggak matang kan nanti jadi ya itu tadi nilainya itu. Jadi kalau yang matang ya kayak telur nggak matang kan akhirnya kalau dimakan jadi mules. Gitu nggak Pak? Siap. Jadi kompetisi yang ada di provinsi itu beda. Ya tadi Bapak kan provinsi juga, itu beda. Gitu. Jadi kompetisi ini dilakukan baik yang go public, baik yang di daerah-daerah itu dilakukan kompetisi untuk masuk ke IGA. Nah, kalau di provinsi itu tidak bisa ikut kompetisi go public kalau tidak masuk di IGA. Itu persyaratan mutlak. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau ikut di IGA, ikutin. Kalau Bapak Ibu mau ikut di go public, kalau Bapak Ibu tidak ada datanya di IGA, nggak bisa ikut. Itu persyaratan mutlak. Gitu ya Pak? Baik. Ada lagi? Ada lagi atau sudah? Oh, cukup. Sebelum saya kembalikan ke MC-nya, ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu perangkat daerah. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Pesta, bahwa nanti Perida Provinsi kan akan melakukan des pada bulan Januari, sehingga Bapak Ibu perangkat daerah nantinya sudah harus memasukkan inovasi di aplikasi kami Singapura itu paling tidak di bulan Desember. Sebelumnya kan sudah ada pada rakor pimpinan bahwa masing-masing perangkat daerah harus memasukkan inovasinya kepada Bapeda pada akhir November. Itu hasil di rakor pimpinan bersama Pak Bupati. Jadi untuk itu maka meskipun tadi 20 variabel, jadi sudah dicicil dimasukkan di dalam aplikasi Singapura. Dan di aplikasi kami di sana juga sudah tertera. Jadi perangkat daerah yang mengirimkan inovasi dan tidak mengirimkan inovasi itu nanti kami publish di aplikasi kami. Dan bagi yang tidak mengirimkan inovasi, perangkat daerahnya harus mengirimkan surat pernyataan kepada Bapak Bupati kenapa tidak mengirimkan inovasi. Sehingga dari yang kami laporkan itu kami sudah mempunyai surat pernyataan juga. Begitu ya. Jadi mohon kerjasamanya. Jika mungkin nanti tidak jelas dari aplikasi-aplikasi itu, untuk segera menghubungi kami di Litbang. Dan kami tunggu paling akhir itu nanti sampai pada bulan Desember sebelum DES kita sudah punya inovasi-inovasi dari Bapak Ibu, tinggal penyempurnaan sambil berjalan.